Cabul itu kan nakal. ya pikiran yang timbul yang tidak bisa lu kontrol dengan tingkah laku lo. Halo, gue Ayuni Daeng, selamat datang di channel Supayun. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Supayuda. Dan kali ini sesuai dengan judul thumbnailnya, ya kan, kita kehadiran sosok mungkin cantik itu biasa, cantik itu relatif, tapi seksi luar biasa. Tapi nggak tahu berdasarkan pengalaman lo atau mungkin penglihatan lo bener atau enggak. Kita sambutin dia, Kak Daeng. Bukan seksi, tapi boleh diralat Apa? Zekse. Zekse. Sama jodoh ginting ya. Tapi lebih kayak gitu loh, ngerti gak sih? Apa? Gitu. Oh, iya. Tangan gue kayak harus act out-nya agak lebih harus diperhatiin ya kayak gitu. Oke, ini Kak Daeng, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Yaudah, Alhamdulillah, gimana Masya baik? Allah. Alhamdulillah, gini-gini aja. Iya, sama sih ya. Status udah berubah belum? Belum, tetap status gue mah nyari cuan. Oh, bukan jomblo. Bukan. Oh, bukan. Oh, udah punya. Salah ngomong gua. Ada. Oh, ada. Geli-gelian mah ada. Oke, sesuai dengan thumbnail, kalau kita bakalan bahas soal fetish in opinionnya dari Kak Daeng, ya kan? Karena kalau misalnya kita boleh nge-bridging Kak Daeng ini, asik. Branding dulu guys, branding dulu. Gak usah di branding, orang udah pada tahu gue. Oh, bercanda sayang. Maaf Besti. Jadi kalau Kak Daeng ini tuh salah satu mungkin dulunya adalah penyiar radio gitu ya Kak ya? Iya. Terus udah gitu. Kebetulan. Masih ya? Insya Allah masih. Insya Allah masih. Cuman lagi nggak ada aja platformnya. Boleh ya, ditunggu ya. Boleh. Siapa yang punya radio, entah streaming kayak konvensional kayak bisa lah. Langsung ya. Nego gaji aja mau gue mah. Tapi tetap hitungannya per jam ya. Oh iya bener ya. Iya bener, nonser tuh hitungannya per jam lagi. Iya bener. Enggak, gila lu dibayar kayak orang apa? Kantoran. Udah korporat mah ngapain? Jam 8 sampai jam 5 sore, sorry gitu. Iya, selain itu juga kan, selain penyiar radio juga sebagai podcaster di Spotify, itu ada Open BO. Mungkin boleh ya, nanti aku cantumin di link, bisa langsung dicek, didengarkan baik-baik, khusus 18++. Boleh, bisa. Ya, Open BO. Iya, Open BO. Kak, apa? aku mau reasonnya kakak aja sih, kenapa tiba-tiba, ini kan pasti ada awal mulanya dong. Why lo tiba-tiba kayak, oh gue ya udah buka podcast Open BO, hingga akhirnya sekarang kita percayakan ke Kak Daeng untuk bahas soal fetish. Reasonnya kenapa gue ngebuat itu ya? Sebenarnya gini, itu tuh perjalanan gue udah lama, nggak lama banget sih, baru lah 2016 lah. Ya udah lama, hampir 6 tahun. Ya lumayan ya. Iya. Ya. Tapi kan kalau untuk bagi bayi mah kayaknya itu masih kecil gitu. Masih merangkak. Iya. Bener. Masih kayak cuman pengen tidur siang kayak gitu-gitu kan, sore dibedakin gitu kan, dipopokin. Iya gitu. Jadi awal mula di 2016, mungkin maksudnya udah banyak yang tahu sih, beberapa maksudnya teman circle terdekat gua gitu. Jadi 2016 itu kan kebetulan gua masih siaran di Kiss FM kalau misalnya tahu, ya kan. Tahu. Nah, radio yang famous lah. Parah. Keluarannya aja gue. Gimana coba? Oke. Jadi 2016 itu kalau misalnya emang pada nggak tahu ya, pada masih notice atau tidaknya gitu waktu tahun 2016 itu, jadi lagi marak-maraknya yang namanya pembegalan. Oh, pembegalan, oke. Yes, jadi waktu itu gue tuh sering ditempatin siaran tuh malam. Dari sore ke malam. Nah, terus kan aware banget dong dengan kejadian itu kan. Pasti, iya kan, dibegal. Nah, yang paling bikin gue keselnya itu kebanyakan korbannya tuh wanita. Cewek. Dan sebelum dibegal mereka tuh diperkosa dulu. Gitu. Rata-rata diperkosa sama satu cowok. 1, 2, 3, 4. Ramean dong, Bu. Gengbeng ya. Oke, terus. Gitulah pokoknya kasusnya. Terus ada di mana waktu itu gue baca portal berita. Si korban ini melaporlah ke pihak yang berwajib. Nah, yang bikin gue keselnya gitu, pihak berwajibnya malah nanya, waktu kejadian itu kamu pakai baju apa? Oh, I see. Gue kayak, what? Kenapa lu harus nanyain baju si korban? Kalau menurut gue ya,
lu mau pakai baju tertutup sekalipun, kalau emang otak si pelaku itu udah cabul-cabul aja, simple gini deh, di timur sana, kan pakaian tuh kan tertutup ya? Iya. Bergamis segala macam, cuman kelihatan bola mata Iya, doang iya, ya kan. betul. Lu begini aja nggak kelihatan gitu kan, paling telapak yang ini Iya. doang kan. Tapi kasus pemerkosaan tinggi di sana. Oh, oke. Aku baru tahu malah. Searching ya. Iya. Sorry kalau gue salah bisa diralat ya. Tapi coba di searching itu tuh salah satu saya negara yang kasus pemerkosaannya tuh banyak Oke. gitu. Nah dari situ tuh gue makin kuat kayak anjing lu nggak bisa nyalain cewek, lu aja atur otak lu kayak gimana gitu loh. Maksudnya gak memungkiri kalau misalnya ada cowok yang ngeliat cewek pakaian terbuka, ngerasa nafsu apa segala macam. Cuma kan lu sebagai manusia kan dikasih otak, dikasih pikiran, diajarin sama orang tua lu di sekolah segala macam, lingkungan lu tuh adab. Iya kan? Iya. Adabnya nggak dipakai, udah gitu aja. Jadi Apalagi makanya melenceng gitu bener. loh. Jadi kalau misalnya gue mau pakai pakaian tertutup sekalipun, kalau misalnya lu emang udah Gua lagi yang kena. Oke. udah cabul lo, kita cabul aja gitu loh. Kayak lu bisa dengan segala macam cara mau ngegimanain gua gitu menurut gua. Iya. Itu gua nggak suka, sampai akhirnya dari situ gue coba untuk istilahnya ya belajar tentang masalah seks edukasi yang sebenarnya sampai sekarang menurut gue itu masih tabu banget gitu kan. Belajar itu, dan gue memang tidak pernah mengklaim bahwa diri gue itu seksolog atau misalnya apa. Gue entusias aja untuk belajar kayak gitu karena pastinya gue cewek. Oke. Gitu, gue cewek. Defense juga lah. Yes, adek gue cewek gitu kan, nyokap pun cewek gitu kan. Jadi menurut gue kayak nggak adil kalau apa-apa tuh cewek yang disalahin anjing gitu. Oke. Nggak fair menurut gue gitu loh sebagai manusia. Kayak sekarang gini deh, jarang ada cowok yang ngerasa bahwa diri dia dilecehin. Tapi ketika ada nih ya, kalau misalnya lu follow Instagram feminis dan segala macamnya gitu kan, ketika ada cowok yang ngerasa kayak anjing gue di sweet-sweetin sama cewek, atau anjing gue kayak ada kasus di mana kayak kalau cewek nih ngelihat cowok main basket atau misalnya apa gitu, keringetan gitu kan, kayak aduh gue mau deh ngelapin gitu kan, atau aduh gue mau deh ngejelatin keringetnya gitu. Curhat. Oke, terus? Enggak sih, itu pengalaman orang yang gue angkat ke sini gitu loh. Ya, aman kan? Aman. Nah, terus ada kasus cowoknya nggak suka, nggak ngerasa suka digituin. Oke. Itu kalau misalnya si orangnya tidak merasa suka, itu bisa disebut pelecehan. Oh, berarti harus mau sama mau. Yes. Suka sama suka. Dan tidak ada. Tapi ada kasusnya kalau misalnya ingat bukan selebgram ya, bisa dibilang artis dulu nih ya, melakukan melakukan satu hal satu sama suka gitu kan, satu sama lain suka, mau segala macam. Tapi ketika misalnya ngelakuin awal pertama itu atas dasar ya udah gue lagi mau gitu kan. Tapi ketika misalnya udah kan kadang sadar. cewek baper nih ya kan, after ngapain kan cewek sering baper nih. Pakai perasaan. Terus cewek pengen lebih dari itu, si cowoknya nggak mau. Nah kadang si ceweknya akan memposisikan diri sebagai korban. Itu salah sebenarnya. Iya benar Iya, itu salah. cuman kasus itu banyak juga, dan nggak menutup mata juga sebenarnya kalau misalnya kita aware gitu kan, buka mata bener selebar-lebarnya, itu banyak beberapa cowok juga yang memang tidak suka ketika memang sebagai objek gitu loh, kayak nah ada juga. Cuman ketika cowok ngomong kayak gitu, malah suara-suara cowok di luar sana ngomong ini anjing lu nggak lu so ganteng, orang kalau cowok digituin dipuji tuh mau apa segala macam, sini enggak. Oke, ini bridging awalnya yang luar biasa banget ya. Bawel ya, sorry. Dan sebelum lanjut, kalau misalnya kamu belum pencet tombol merahnya, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe, like, dan komen juga. Kira-kira bener gak sih siapa yang salah antara kalau ada korban pemerkosaan gitu ya, let's say ya kayak. Nggak ngerti gue. Tapi Kak, lu suka ngopi nggak? Gak suka. Gak suka. Tapi kalau misalnya di Alo Coffee pasti lu akan suka sama tempatnya. Kenapa coba? Kenapa? Karena ada menu non coffee yang bakalan bikin jatuh cinta sama lo. Apa tuh? Ada, langsung aja nanti main ya ke Alo Coffee kalau misalnya lu lagi ke Bogor nih Kak, pastinya. Langsung cek Instagramnya di @alo.coffee.
Oke. Kak, lanjut nih. Oke. Kan tadi kan udah awal mulanya kenapa lu hingga tiba-tiba terinspirasi, oh ya udah open BO. Kayak gitu istilahnya podcast lo gitu kan. Nah, saat lu ibaratnya memikirkan soal kita bahas soal fetish, how do you think first word dari fetish? Bagi gue Iya. Iya. dengan dan balik lagi nih ya, gue bener-bener nggak punya sarjana segala macam tentang masalah seksolog nih. Gue Betul. ingetin berulang kali ya, mau di konten siapa, konten gue selalu bilang gitu. Gue hanya belajar dan role model gue tuh dari dulu sampai sekarang tuh tetap Zoya Amirin kalau misalnya pada tahu. Oke. Nah jadi menurut gue dengan belajarnya gue ilmu yang gue dapat, fetish itu sebenarnya keadaan seseorang di mana yang terasa terangsang bergairah bukan dengan alat kelamin atau genital. Jadi lebih ke benda mati. Oke. Awalnya, objek basicnya itu benda mati nih gitu kan. Nah, fetish bisa dibilang gangguan. Oke. Kalau misalnya sudah ada korban atau seseorang yang merasa tersakiti dari tingkah lakunya dia, tindak lakunya dia gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue juga agak ini sih kalau disebut normal dengan tidak normal, gue agak khawatir sih nyebut itu ya. Cuma maksudnya beda lah gitu kan. Kalau orang yang biasa kan biasanya akan bergairah ketika memang ketika lagi bercumbu gitu, segala macam gitu. Kalau misalnya mereka yang mempunyai fetish gitu kan ke benda mati nih, ya kan. Kayak contohnya ada banyak banget kasus orang yang suka maling celana dalam, maling BH, ya gitu kan. Underwear ya Bu. Yes, gitu kan. Jadi hanya dengan itu dia bisa terpuaskan gitu loh. Dan apa kayak rasanya bisa ya? bucat sendiri. Itu. Apa? Bucat. Oke. Ngecerit gitu biasanya. Berarti lebih ke benda mati ya Kak ya? Benda mati Objek. sebenarnya. Tapi ada lagi gue juga lupa namanya fetishisme apa gitu, gue lupa. Sebenarnya fetish itu meluas. Jadi ada kayak intinya beda dari yang lain, kayak misalnya gue suka nih ngelihat cowok yang tangannya putih berurat dan kukunya rapih. Wah, bukan aku. Oke. Iya. Makanya gue ngasih contoh itu karena bukan lo Yud gitu. Gitu ada tuh kayak wah anjing gitu. Terus kayaknya enak nih ya gitu. Ada yang kayak gitu. Langsung terus, berfantasi banget ya. Fantasi. Jadi efeknya lu berfantasi, misalnya lu main sama dia dengan cowok yang model kayak gitu pasti gini deh gitu loh. Terus kayak ngelihat bentuk kaki gitu kan. Jing, gue suka nih model kaki kayak gini gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak biasa gitu loh sebenarnya fetish itu. Cuman kalau misalnya disebut gangguan itu ketika memang sudah terjadi adanya korban dan orang itu tidak merasa istilahnya penolakan dari korban itu dan merasa tersakiti, itu bisa dibilang gangguan. Itu sebenarnya bahayanya. Wah gila. Tapi kalau mau sih nggak masalah. Contohnya misalnya BDSM. Oke, ya benar. Misal BDSM itu kan harus dikeplak dulu, dipeng dulu apa segala macem ya kan. Nah kalau misalnya memang si pasangannya suka dengan itu, menyetujui itu juga, ya nggak masalah sebenarnya. Iya, bukan salah juga. Bukan salah. Karena kemauannya. Itu fetish menurut gua. Iya betul. Gitu. Tapi ini Kak, gue yang pengen gue tanyain itu adalah kapan sih kira-kira orang kayak ngeh gitu. Oh ini fetish gue. Kalau misalnya kayak gitu ya, sebenarnya lu harus paham dulu fetish itu apa. Yang tadi gue sebutin, ya kan. Kalau orang nggak paham, akan tertukar dengan yang namanya fantasi. Oh itu beda? Beda. Fantasi, orientasi, sama fetish. Itu biasanya orang terbalik. Oke, fetish itu kan tadi ya ibaratnya kalau cuma ngelihat benda mati udah terangsang. Kalau fantasi? Kalau fantasi itu biasanya efek ketika kita suka sama sesuatu, tertarik dengan hal itu, dengan fetish itu, terus kita ngebayangin tuh gini, gue bakal makanya ada begini. istilah traveling. Yes, itu fantasi. gitu. Kalau orientasi biasanya kayak kalau gue agak nggak setuju sama orang ketika misalnya, sorry nih ya, kalau misalnya ada orang yang suka dengan sesama jenis, itu dibilang sakit. Iya, Lu sakit,
lu suka sama sesama jenis, lu sakit, lu sukanya main anal, lu sakit apa segala macam. No, itu orientasi saja yang berbeda. Ke subjek berarti? Yes, itu namanya orientasi seksual. Oh. Tidak bisa disebut menyimpang kalau tidak ada korban. Akan bisa disebut menyimpang kalau ada korban. Gitu sebenarnya. Jadi ketika orang kayak menjudge yang istilahnya dia lesbi, yang LGBT lah, ya, segala macam, dibilang sakit apa enggak, gue selalu menyangkal itu semua. Dia tidak sakit, hanya orientasi seksnya saja yang berbeda dengan orang biasa. Gitu. Wah, gila. Ini baru gue paham. Iya maksudnya kan kita sama manusia ya gitu. Ngapain lu ngejudge orang mau suka sama siapa? Mau itu sekalipun suka sama batang pohon juga bodo amat ya, gitu. Ya fetisnya itu. Iya udah gitu. Selagi lu nggak dirugiin ya udahlah gitu loh. Iya. Kecuali lu dirugiin, boleh lu tegor. Iya, gitu. benar. Kak, sebelum lanjut nih, gue ada satu statement. Yang tadi ada sangkut pautnya cabul sama fetis. Apakah iya kalau misalnya fetis itu sama dengan cabul? Enggak dong. Beda ya? Beda dong. Oke. Cabul itu kan Nakal. ya pikiran yang timbul yang tidak bisa lu kontrol dengan tingkah laku lo. Oh, jadi fetis tidak sama dengan cabul? Enggak lah, beda. Oke. Fetis ya apa namanya? Kalau ditanya gue punya fetis, punya. Apa? Enggak dong. Oke, maaf. Punya gitu kan. Ya, tapi kok gue gue masih bisa kepo ya? kontrol. Kalau cabul kan ya udah cabul aja, anjing, otak lu ketika lu nggak punya adab ya udah itu bisa lu realisasikan dengan segala macam cara. Oh iya benar. Iya dong. Kan. Iya, Kak, aku penasaran sih, maksud gue adalah mungkin gak sih sama antara fetis cewek sama fetis cowok? Beda. Nah, kebanyakan yang punya fetis itu cowok justru. Cewek itu jarang. Kenapa? Gue gak ngerti, mungkin emang lebih nakal aja kali ya pikiran cowok. Oke, yang pernah kakak dengar fetis cowok itu kayak gimana? Kayak gue harus ambil contoh beberapa temen gue ya. Gak usah sebut namanya. Iya dah, gila. Diserbu gue kalau gak sebut nama. Iya. Ada yang suka, jadi kayak suka apa ya, ya itu contohnya kayak ngelihat bentuk kaki. Kaki ceweknya? Kaki cowok, kaki ceweknya kaki yang ceweknya. lurus. Bukan lurus, emang ada yang bengkok ya? Maksud gue yang slim. Iya. Kan bentuk kaki beda-beda ya? Iya. Iya kan, bentuk kaki beda-beda dong. Ada yang lebar, Iya. ada yang slim gitu kan. Terus dia lebih suka yang slim gitu loh. Ada. Terus kayak dilihat dari betis. Harus ngeliat dari betisnya dulu nih gitu kan. Kadang kalau misalnya ada candaan, misalnya kalau lagi bercanda gitu kan. Cantik gitu ya. Enggak, gue harus ngeliat betisnya dulu nih gitu. Iya bener, ada lagi kayak gitu. Yang kayak gitu. Sebenarnya emang kebanyakan cowok sih yang punya fetis itu sebenarnya. Berarti lebih ke fisik. Ya. Lawan jenisnya ya. Iya. Kalau fetis cewek rata-rata? Sebenarnya nggak jauh sih, cuman sama. ya mungkin entah, gue nggak ngerti ya. Kalau cewek mungkin pertama lebih ke jaim kali ya, ke malu gitu ya. Mau tapi malu. Malu tapi mau. Malu tapi mau gitu. Oh. Kayaknya sih gitu sih. Gue juga kadang kayak kalau ngomong soal fetis, kalau misalnya ditanya gitu ya, fetis lo apa gitu, gue juga kayak ngekurasi orang gitu. Gue harus ngomong sama siapa, sama gue nggak harus ngomong sama siapa gitu. Oke, harus tahu ya batasannya ya kayak istilahnya. Oke, one question sebelum kita masuk ke segmen games. Kak, seberapa parah sih kalau misalnya kita bilang itu fetis itu adalah hal yang mungkin bisa jadi pemicu seks atau mungkin perlakuan seks gitu? Parah nggak sih? Kalau orang yang sudah memang ketergantungan dengan fetis, ngerinya itu gini loh, Yud. Kalau fetis itu, kalau lu udah ketergantungan banget sama fetis nih, sama fetis lu nih, lu akan mengabaikan hubungan seksual lu dengan pasangan lo. Kayak let's say udah menikah bisa aja selingkuh gitu. Bukan selingkuh, jadi gini. Kalau fetis, kita fetis basic dulu ya, ke benda mati. Gitu kan, ke benda mati nih. Lu tidak akan terpuaskan dengan pasangan lo. Dan lu lebih mengabaikan pasangan lo gitu. Lu lebih fokus ke fetis lu, kayak misalnya lu fetis dengan buah. apa namanya? Ya bisa lah ya, buah. Buah apel yang digigit. Gitu ya. Kalau gue udah kemana-mana pikirannya gitu. Oke. Gitu, terus benda-benda mati yang lainnya gitu loh. Terus ada juga yang fetis ya misalnya
gua akan mau sama lo kalau lo pakai istilahnya pakaian apa yang gua mau. Kayak Misalnya lo cosplay kartun-kartun. dulu, nah gitu kan. Kalau misalnya pasangannya nggak mau, Iya. nggak nyaman gitu kan, jadi kayak apaan sih gitu loh. Nah itu kalau menurut gue, kalau memang dia parah banget tentang masalah fetisnya, ketika sebenarnya nggak masalah sih ya, lu mau punya fetis gimana pun, sebanyak apapun, separah apapun, ketika lu dapet pasangan yang bisa nerima lu dan ngimbangin lu tuh nggak masalah lagi. Oh, berarti pentingnya komunikasi antar fetis juga. Iya. Oh. Jadi makanya ketika kalau gue sendiri ya, gue sendiri terserah ya, mau saya mau ngomong, oh, lu berarti udah seks bebas, bodo amat gitu kan. Oke. Jadi, Aduh. jadi tuh maksudnya kayak apa ya, menurut gue seks itu komunikasi. Seks Seks itu? sama dengan komunikasi. Oke. Menurut gue. Ketika Ketika apa yang lo tidak mau, apa yang lo mau, dan begitu pun sebaliknya pasangan lo, itu harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak akan mencapai puncaknya, enaknya gitu loh. apa tadi pucuk? Puncaknya. Oke. Agak belibet ya kalau ngomongin seks gitu. Kalau nggak akan nemu puncaknya maksudnya enak satu sama lain gitu loh. Jangan kan gitu deh. Kalau misalnya lu tanya nih, contoh simple, cowok puas ketika keluar. Oke. Lu pernah mikir gak cewek itu sebenarnya keluar atau enggak? Berhubung gue belum pernah melakukan, jadi gue nggak tahu. Harusnya. Harusnya sih nggak Logika kepikirkan deh menurut sih nggak? kayaknya. Logika menurut lo bentuk cewek puas itu, cewek itu bisa keluar atau enggak? Harusnya bisa keluar. Harusnya bisa keluar kan? Pernah nggak mikirin cowok, ini cewek gue udah keluar belum ya? Ini pasangan gue udah keluar belum ya? Oh. Iya, terus? Iya kan? Nah, kalau menurut gue pribadi ya, Kok gue jadi penasaran gitu ya? Oke. kalau menurut gue pribadi, makanya kenapa harus ada komunikasi, si ceweknya juga sebenarnya sebagai pasangannya itu jangan malu juga gitu loh. Jangan cuma bukan kayak budak seks yang oke, nurut, gue disuruh gaya ini nurut, suruh gaya itu nurut, segala macam bla bla. Yang penting ada penetrasi, enggak gitu sebenarnya. Cuman tapi memang kebanyakan wanita itu tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya bisa ucap juga. Bisa apa namanya, benar, kalau benar. bahasa ilmiahnya tuh Klimaks lah. Bukan. Bukan klimaks, apa sih? Ka- Orgasme. orgasme. Yes. Nah, iya apa? Ya, lupa, sorry. Iya. Orgasme, bisa Oh, orgasme juga cewek tuh. Oh. Bisa. Gue tuh kadang suka ketawa gitu sama teman-teman gue ngobrol segala macam gitu ya. Kebetulan temen-temen gue udah pada nikah semua ya. Mayoritas alhamdulillah, dan gue belum, oke. Ya. Terus fine, tidak masalah gitu Yep, kan. yep. Gue tuh suka nanya gitu, gimana lu apa namanya, kadang mereka cerita kan, ya nih gini-gini, padahal gue lagi mau apa segala macam. Terus gue nanya, lu dapat enaknya nggak sih nge-seks tuh? Nah gitu kan. Enak kan, dimasukin gitu. Lu emang nggak bucat? Gue tanya gitu. Hah? Emang cewek bisa bucat, Oh my god. Oke. Oke, gue kita lagi. keep dulu kalau gitu ya Kak ya. Karena ini akan ada sangkut pautnya sama fetis sih kalau menurut gue pasti ya Kak ya. Ada. Oke, kalau gitu are you ready for playing games? Tapi sebenarnya belum di briefing ya, nggak apa-apa lah ya. Ayolah ya. Gas ya. Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen game. Oke, kali ini kita masuk ke segmen games dan kali ini Kak Daeng akan kita berikan 5 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan dikasih 2 pilihan. Asik. Kok gue kayak Google gitu ya? Nanti Kak Daeng itu bakalan harus jawab cepat dan jujur, ya Iya. kan? Dan pertanyaannya itu tidak harus selalu tentang fetish, seks, pokoknya random tentang Kak Daengnya sendiri. Oke. Akan kita mulai kalau Kak Oh, Daeng gue udah deg-degan siap. ya. Pertanyaannya tuh takut bikin asumsi publik yang macem-macem gitu loh. Karena gue tahu otak-otak netizen tuh, aduh. Oke, sudah siap? Oke, I'm ready. Oke, masuk ke pertanyaan kepala gue pusing sih pertama. tiba-tiba. Kak Daeng, kalau misalnya lu dikasih pilihan, yang mana yang akan lu pilih? Lebih menghabiskan waktu di rumah aja atau di hotel aja? Rumah. Oke, kenapa? Hotel ada jam check out-nya. Terbatas ya bun ya? Oh. Nggak bisa lu teh. Jadi kalau misalnya bebas tuh kayak di rumah sendiri gitu. Oh, ntar omongan tetangga. Ya nggak apa-apa, gue pakai kedap suara. Gue pakai kedap suara, gue pasang kedap suara. Aduh. Oh, tipikalnya yang rame ya? Iya, nyanyi kan. Nyanyi, Iya, oh. me time. Oh iya, Iya bener. dong. Bebas check out kapan aja. Masuk ke pertanyaan kedua. Kak Daeng, kalau misalnya lu dikasih ada 2 cowok di depan lo, Oke. yang mana yang lu pilih antara bulu kakinya banyak atau bulu kakinya tidak ada? Bulu kakinya banyak. Oh, itu fetis lo ya?
Bukan. Oh, bukan, oke. Bukan, Hampir sorry. jawab iya. Bukan, Oke. bukan. Kenapa bulu kakinya banyak? Seru aja. Jawaban gue gitu banget, seru aja. Enggak, kayak geli-geli gimana gitu. Ya, bulu kaki gue banyak lagi. Astagfirullah. Aduh. Santai gitu, Iya. gue liat orang kok. Oh, Masya Allah. Iya. Oke, berarti gue bukan kriteria lu ya, intinya gitu ya. Oh, tapi ibarat kata kayak lu gak pernah gitu ketemu sama cowok yang gak ada bulu kakinya? Ada Enggak, temen gue. maksudnya let's say pacar lo, cowok Oh, lo. nggak pernah. Selalu berbulu? Iya, selalu berbulu. Oh, atas bawah. Iya. Kalau nggak Lebat ada- lagi hutannya. Iya, hutan kan lebat ya. Iya. Jangan sampai dipangkas loh itu hutan. Iyalah. Ikan oksigen. Iya, bisa kayak lo. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Karena yang pertanyaan ketiga, kalau misalnya lu dikasih job, ya kan? Lu lebih memilih ngambil job MC atau penyiar radio? MC. Why? Dapat duit? Lah, emang penyiar radio nggak dapet duit? Bedanya gini, kalau Apa? MC 3 jam kan bisa jutaan. Oh iya, bener lagi. Realistis aja. kok. Bener lagi. Iya. Emang kalau penyiar radio gimana, Kak? Penyiar radio kan dihitungnya per jam. Per jam, oke. Apalagi Bogor nih. Nah, nih, Iya kan. gimana nih? Ya, nunggu sampai 150 jam lah baru nyampe juta lah gitu kan. Kalau MC kan 3 jam, 4 jam, udah nyampe tuh jutaan tuh kan. Gue udah realistis aja, santai. Berarti lebih ke MC ya? Iya, Paling jauh kemana? MC-nya? paling jauh. Hmm. Gue masih Malang. Jakarta. Malang? Enggak, Belum. Oh. Gue masih Jakarta. Iya. Oh iya, FYI, kamu bisa banget langsung aja pakai jasanya Kak Dayang untuk MC ya. Iya, bener. Master of Ceremony, bukan MC yang lain. Gua- Makanan ya kan, MC. Di. Nah. Bener, Oke, bener, masuk ke bener. pertanyaan keempat. Kak Dayang, Oh, iya. ini yang tadi lu dibilang, lu jangan nanya yang aneh-aneh ya. Nah, Aha. ini gue mau ngasih pilihan. Apa tuh? Lebih suka panjang besar atau panjang tapi kecil? Panjang besar lah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, berarti kan gue mikirin long term gak sih? Oh, long term. Iya dong, Long term ke apa depan. long time? Long term. Gue kalau waktu tidak Oke. dipersalahkan, nggak permasalahan bagi gue. Oh, Yang penting gue puas, tuh gitu aja. kok langsung kepuas gitu ya? Iya dong. Nih, ketika kita memikirkan sesuatu yang nanti panjang ke depannya gitu kan, berarti kan kita udah punya konsep dong. Oh, Gue pengen iya, gini, bener. pengen gini, pengen gini. Berarti kan hasilnya akan memuaskan gue dong. Oh, iya. Mantap. Hidup bahagia jadinya ya. Iya. Aman ya? Aman. Jadi panjang Panjang dan besar. dan besar. Hasilnya akan besar. Iya. Kalau kita ngerangkak dari kecil gitu kan perjalanan kan panjang, nggak mungkin pendek. Perjalanan. Nah, membuatmu gimana sih liriknya? Ayo masuk ke last question di sesi games. Oke. Pertanyaan kelima. Kak Daeng, Yes. lebih suka ya orang sini, Sini tuh maksudnya apa? orang Indo, Oke. atau Lokal. orang luar ya? Lokal atau luar? Lokal dong. Oh, lokal tetap ya. Tetap lokal. Produk lokal. Support your product lokal. Kenapa Lokal tuh? Produk apa? Kenapa? Kenapa? Karena orangnya keras-keras. Serius? Iya lah. Pernah dibanting dong? Kita arahnya kemana nih? Yud? Ininya barangnya. Maksud gue tuh tipe orang yang bekerja keras. Oh. Nih. Lu mau Kirain- ngikutin alur gua apa lu bikin alur sendiri nih? Gimana nih? Gimana nih? Iya. Oh, berarti lebih suka yang ke lokal. Iya, lokal. Pekerja keras. Pekerja keras. Terus Iya. juga Abis tadi bilangnya keras doang. sama aja kan. Kenapa lokal keras? Kenapa bulu seru aja Seru gitu ya, kan? iya, bener sih. Gua cuman tinggal lempar satu kata aja, terserah deh mau kemana deh lu presentasinya. Bodo amat dah gua. Biarkan traveling. Iya bener. Oke, Biar pekerja keras. berfantasi. Tapi pernah nyobain yang luar? Produk-produk luar sebenarnya bagus gitu kan, brandingnya juga kuat ya. Cuman kan agak mehong dan susah digapai ya. Jadi gue ya ngelihat isi dompet aja kayaknya masih bisa lah kalau lokal mah gitu. Oh, Beli harga dirinya gue beli. Waduh, oke itu dia dari segmen Aman. gamesnya. Berarti Kak Daeng ini pinter ya orangnya ya. Cerdas juga gitu ya. Pinter ngebelok-belokin lah. Enggak lah. Boleh sih, aman. Aman ya? Yang penting gue mana kan main aman. Nggak masalah, batuk mulu, minum. Iya, oke. Berarti kalau misalnya dari Kak Daeng sendiri nih Kak, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke akhir video. Mhm. Kak, sebenarnya fetish itu tuh
bakalan larinya ke arah perlakuan seks let's say langsung ke in room, atau memang hanya ya udahlah yang penting gue ngelihat kelar gitu istilahnya. Kalau fetish sendiri sih yang gue tahu ya apa namanya, dia hanya dia dengan benda yang dia suka. Kalau kita ngomongnya benda ya, fetishnya. Berarti emang beneran identiknya sama benda mati aja ya? Iya sebenarnya, tapi kan ada turunannya nih fetishisme apa itu yang gue maksud tadi gitu. Tapi pada dasarnya memang fetish itu kelainan atau orang yang mempunyai apa ya gairah yang beda dari yang lain. Kayak ngelihat bangku, ngelihat apa dia bisa engas gitu, ngeliat apa bisa engas gitu. Dia bisa puas sendiri, bisa bucat sendiri, bisa orgasme sendiri cuma gara-gara itu gitu. Berarti identiknya langsung fetish sama dengan ujung-ujungnya kelar. Iya. Bukan fetish sama dengan ujung-ujungnya in room, bukan? Bukan. Oh. Nah, kalau misal turunannya, kita ngomong turunannya gitu. Sebenarnya tidak gini deh. Gak mungkin kan ketika lu punya fetish nih, terus lu punya pasangan nih, misalnya atau pick up line di hari itu juga, di detik itu juga nih. Terus lu ngomong, tapi gue pengen lu gini ya. Oh iya. Ngerti gak sih? Ya Iya. orang kan mundur duluan dong. Iya benar sih. Iya kan? Mundur duluan. Dan kalau misalnya kasus-kasus dulu, nih kan lu suka, kalau misalnya baca berita ya, atau misalnya nonton berita, ada yang apa lewat sosial media yang suruh kakinya diikat. Ya kan, iya benar. Iya yang kayak gitu-gitu itu ya untuk memuaskan diri dia sendiri. Itu kan contoh buktinya itu hanya lewat media sosial dia ngelihat kaki diikat segala macam kayak gitu dia bisa orgasme. Berarti kan fetish itu kan sebenarnya tidak harus melakukan maksud dengan orang lain karena kan emang basicnya fetish itu kan ya sama benda mati iya, gitu. Bener. Ya Allah, jangan cepet-cepet mati deh lo. Ntar jadi benda mati, ya kan? Oke, Kak, last question. Dari Kak Daeng sendiri, menurut lo, gimana sih caranya buat kita bisa ngontrol soal fetish kita ke pasangan kita? Atau bagaimana caranya kita ngomunikasiin fetish kita ke pasangan kita yang sudah halal? Ujungnya yang udah halal ya? Iya, karena kan untuk jadi teman hidup kan harus halal dulu. Iya benar. Kecuali temen coba-coba ya. Iya. Trial and error mah nggak masalah. Waduh. Barang kali ya trial and error, oke. Hah, gimana cara ngontrolnya? Kalau gua pribadi, dari gua sendiri nih ya, gua punya fetish itu. Tidak memungkiri gua pengen itu terrealisasikan. Oke. Gitu kan dengan pasangan gua gitu. Kalau gua dari awal akan selalu mengkomunikasikan dulu soal itu. Oh. Kalau gua ya, misalnya gua akan melakukan hal itu gitu kan. Gua akan ngomong sebenarnya gue suka loh kalau lo kayak gini, gue suka lo kayak gini gitu. Terima syukur enggak ya udah. Jadi ketika misalnya tapi gue nggak suka yang kayak gitu. Oh ya udah nggak akan gue lakuin. Oke. Nggak akan gue lakuin. Daripada nanti ujung-ujungnya dia menjadi korban, merasa tersakiti, gue dong jadi pelaku. Iya juga. Iya dong. Iya. Jadi kalau emang lo nggak mau ya sudah gitu. Nah kan balik lagi ya, ketika memang istilahnya kalau kita ngomong yang halal, ngomong pasangan halal, ketika memang itu tidak bisa direalisasikan oleh pasangan lo harus terima itu dong. Iyalah. Iya dong, lo harus terima dong, berarti ya ada satu hal yang tidak bisa dicocokin gitu. Tapi kan yang namanya kalau kita ngomong berumah tangga nggak cuma itu doang yang harus dikomunikasikan, banyak kan. Iya. Ya kan, apalagi kan dapur. Bener, duit ya kan, segala macam, kompor harus ngebul tiap hari ya kan. Kalau menurut gua sih apapun masalah seks itu, entah itu fetish, entah itu fantasi, entah itu orientasi seks gitu. Sebenarnya hal yang utama memang harus lo komunikasikan dulu dengan pasangan lo. Gitu. Itu kebanyakan orang itu akan menjadi tolak ukur atau tolak ukur untuk lanjut atau tidak. Iya benar. Iya kan? Ketika misalnya gue sukanya gini, kayak contoh, gue sukanya mainnya pinggir pantai. Oh gue nggak suka, gue sukanya gunung. Bisa nggak disatuin? Cari jalan tengah. Kota. Gak gitu ya? Beda konsepnya ya? Oke. Gitu. Jauh ya? Bisa dari gunung loncat lah ke pantai. Meninggoy dong. Gitu, iya kan? Maksudnya harus diselaraskan gitu. Mungkin kalau tidak bisa selaras, setidaknya lu punya jalan tengah di antara kedua itu gitu. Dan menurut gua banyak juga pasangan yang itu menjadi faktor utama untuk berpikir gua akan lanjut gak ya sama dia. Bener. Soalnya gue pengen gini dia nggak bisa gitu loh. Sebaliknya dianya pengen gitu, gue nggak bisa.
Iya. gitu loh. Tapi kan yang namanya seks itu kan ada cara lain Jalan selain tengah. fetis gitu kan. Entah apa namanya, oh lu sukanya misalnya mainnya di tengah hutan gitu kan. Oh yaudah ayo ke tengah hutan, tapi nanti nextnya lu ngikutin mau gue ya gitu. Gantian. Iya, bisa jadi kayak gitu. Oh, cakep. Oke, Itu Yuda, kayak semua gitu. itu kalau misalnya dikomunikasikan, insya Allah pokoknya ya dapat jalan tengahnya lah setidaknya gitu. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, takbir. Iya. Please Kak Daeng, sebelum kita tutup dari Apa tuh? obrolan kita hari ini, ya kan, di video ini. Mhm. Kak, kasih pesan dong buat mungkin teman-teman yang lagi nonton di menit ini kayak, ih gue gak sampai sekarang nggak tahu nih fetis gue apa. Ih, sampai sekarang gue kayaknya fetis gue terlalu over deh. Nah itu gimana tuh Kak? Waduh, ngasih pesan ya. Mm-mm. Si expert nih gue. Mantap. Mana ya? Kadang ketika memang maksudnya ada sesuatu hal yang kita sadarin kalau itu mengganggu orang lain atau mengganggu diri sendiri gitu ketika tidak bisa kita realisasikan gitu kan atau segala macam. Kalau menurut gue ya gue sendiri harus paham betul dengan diri sendiri maunya apa, maunya digimanain. Gitu loh. Ketika memang ada yang beda dari orang lain kan pasti kan lu ngobrol ya sama teman-teman lu segala macam gitu. Sebenarnya obrolan tentang masalah seks itu kan masih tabu banget ya. Iya. Kalau misalnya sama sesirkel banget nih, yang deket banget, itu mungkin jadi hal yang biasa atau bisa jadi lelucon. Cuman kalau menurut gua ya lu harus pahami gitu. Ketika memang menurut lu, kok gua kayak gini ya gitu, lu kayak gimana gitu. Ketika memang lu beda dari yang lain nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah sama sekali. Yang penting lu tahu bahwa tidak semua orang bisa sejalan dengan lo. Tidak semua orang bisa sefrekuensi tentang masalah fetis dan segala macamnya gitu kan. Jadi ketika lo memang nyari pasangan dan segala macamnya itu mungkin komunikasiin. Satu, gue selalu nyaranin apapun itu tentang seks itu harus dikomunikasikan secara benar gitu loh. Tersampaikan. Iya gitu, deliverynya enak, lo juga nangkep dari dianya juga enak gitu kan. Jadi kalau misalnya masalah, kalau lu ngerasa kayak gue udah tahu nih fetis gue apa segala macam bla 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 gitu kan. Yang penting kalau tidak merugikan orang lain tidak masalah. Lu nggak salah. Nggak salah. Lu punya fetis, fantasi dan segala macam itu nggak masalah. Kalau misalnya tidak merugikan orang lain. Pesan gua ketika memang itu merugikan orang lain atau menyusahkan diri lo sendiri, coba lu pikir ulang lagi. Bener atau enggak? Bener atau tidak tindakan lo itu, gitu. Karena gua juga sebagai manusia nggak bisa ngejudge, anjing lu aneh fetis lu, anjing lu sakit, lu nggak jelas gitu. Enggak gitu loh. Toh siapa yang mau? Iya kan, manusia kan gak bisa milih. Gue milih nih pengen fetisnya kayak gini, gue milih nih orientasi gue kayak gini, gak bisa milih lah. Wah gila. Pusing. Thank you loh Kak Daeng ini mah. Sama-sama loh. Gue banyak banget belajar ya ini, makanya gue speechless ngomongnya. Sama-sama belajar. Karena kan gue juga bukan seksolog. Tapi nih Kak, orang-orang boleh gak sih Kak kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton tuh open sharing gak sih Kak untuk nge-DM Kakak mungkin? Boleh di banget. Instagram Kakak. Boleh banget. Apa sih nama Instagram Kakak? Nama Instagramnya, ntar gue lupa. Boy. Banyak ya akunnya ya? Satu. Oh satu. Soalnya waktu itu pernah di-delete akun sama netizen. Gila berasa Ayu Ting Ting gak gue? Di mana nih Kak? Di @wahyuni_daengintan. Jadi sebenarnya dari pas awal gue punya program siaran mandi wajib itu sebelum gue anak pinakan kepada podcast Open BO itu, sebenarnya gue membuka pintu seluas-luasnya selebar-lebarnya untuk lo cerita sama gue. Dan apapun yang gue angkat ke konten gue, sebenarnya gue tidak pernah nyebutin nama. Itu aman banget privasi lo. Makanya kenapa gue tidak mau ke visual. Karena gue amat sangat menjaga privasi mereka. Iya, betul. Gitu, kalau gue pribadi. Karena ya gue takut dia sudah berkeluarga nantinya atau apa segala macam, itu yang gue jaga amat sangat tuh itu. Karena gue juga gak mau lagi lah aib gue dibongkar gitu kan. Walaupun sebenarnya gue kadang ngebongkar aib sendiri gitu kan. Daripada orang lain yang bongkar kan ya. Iya. Jadi boleh banget kamu langsung aja follow Instagramnya Kak Daeng di @wahyuni_daengintan. Langsung DM juga, tapi jangan aneh-aneh DM-nya ya. Oh jangan sedih San. Udah banyak banget yang nge-DM aneh-aneh. Aman saya mah. Oke, kalau gitu buat kamu yang lagi ke Bogor pengen ngopi, boleh banget langsung aja follow Instagramnya di @allow.coffee dan bisa banget langsung aja datang ke sini. So, Kak Daeng, thank you so much. Terima kasih. Udah juga. berbagi cerita pengalaman
kutipan dari ya ilmu-ilmunya yang sebelumnya gitu Ya, kan. tetap ya based on true story loh gue Iya ya. gitu istilahnya. Bahkan sampai kayak berani berpendapat soal fetish itu bukanlah hal yang mudah sih menurut gue. Ya, memang. Iya kan? Kayak kalau ketemu orang yang bebel tetap aja lah gue mau mental, lebih baik gue diem. Karena yang waras itu lebih baik diem. Benar? Oke, kalau gitu, sip, thank you juga buat teman-teman yang lagi nonton ya kan sampai di menit ini juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga pastinya. Dan sampai ketemu di next video. Kalau gitu, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Sampurasun. Rampes! Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.